Sesekali aku mendongak ke atas. Kulihat kambingnya melongo, melihat ke arah kita yang sedang asik main dorong-dorongan. Setelah semuanya selesai, dia cepat-cepat menarik sesuatu dari dompetku itu. Dan seketika juga kambingnya berteriak. Mungkin kambingnya kaget karena gerakannya yang begitu cepat menarik sesuatu dari dompetku tadi. Kami berdua pun juga kaget mendengar suara kambing berbunyi di atasku itu. Sejak suamiku meninggal beberapa tahun lalu, hidupku berubah sepenuhnya. Rumah kecil peninggalannya terasa lebih sunyi dari sebelumnya. Dindingnya dari papan kayu yang sudah mulai kusam. Atapnya seng yang berbunyi keras jika hujan turun. Disitulah aku tinggal sendiri. Aku belum mempunyai anak. Setiap pagi sebelum matahari benar-benar naik, aku sudah bangun. Udara desa masih dingin. Embun masih menempel di daun-daun singkong di samping rumah. Aku merebus air untuk membuat kopi hitam, sekedar untuk menyegarkan badanku. Lalu menanak nasi untuk bekal siang. Tidak ada yang menemaniku makan. Hanya suara ayam berkokok dan sesekali suara motor tetangga yang berangkat ke sawah. Untuk bertahan hidup, aku bekerja sebagai buruh tani. Kadang aku ikut menanam padi. Berdiri berjam-jam di sawah yang berlumpur. Kaki terasa berat karena lumpur menahan langkah. Punggung pegal karena harus membungkuk terus-menerus. Tangan seringkali lecet terkena batang padi yang tajam. Jika musim panen tiba, aku ikut mencari sisa-sisa padi yang tertinggal di rumpun padi yang telah dibuang. Kulakukan di bawah terik matahari yang menyengat kulit. Hasilnya tidak seberapa. Sehari paling cukup untuk membeli beras, lauk sederhana, dan kebutuhan kecil lainnya. Kalau hujan turun terus-menerus dan sawah tidak bisa digarap, berarti tidak ada penghasilan hari itu. Pernah beberapa kali aku harus mengirit makan, hanya nasi dengan garam atau sambal terasi. Meski lelah, aku jarang mengeluh di depan orang lain. Di desa, semua orang juga bekerja keras. Aku tidak ingin terlihat lemah. Tapi saat malam tiba dan aku berbaring sendiri, kadang air mata jatuh tanpa bisa aku tahan. Aku rindu suamiku. Rindu ada seseorang yang bertanya, "Hari ini capek ya?" Atau sekadar duduk menemaniku di teras. Suatu sore, bibiku datang berkunjung. Ia memang sudah lama merantau dan berjualan jamu keliling. Tubuhnya kecil, tapi langkahnya cekatan. Ia bercerita bahwa berjualan jamu penghasilannya lumayan, lebih pasti daripada menunggu panggilan kerja di sawah. "Apa kamu mau ikut aku?" tanyanya waktu itu. "Kamu bisa belajar meracik jamu. Nanti jualan keliling pakai sepeda." Sekarang sudah tidak pakai gendongan lagi. Aku diam cukup lama. Meninggalkan desa bukan hal mudah. Tapi aku juga sadar kalau terus begini hidupku tidak akan berubah. Aku ingin hidup yang lebih layak, tidak terus-menerus bergantung pada musim dan belas kasihan orang lain. Malam itu, aku berpikir lama, menatap langit-langit rumah yang gelap, mendengarkan suara jangkrik di luar. Akhirnya aku memutuskan, mungkin inilah jalan yang diberikan untuk hidupku. Jalan baru untuk seorang janda yang ingin tetap berdiri dengan kakinya sendiri. Sudah hampir setahun aku berjualan jamu keliling mengikuti bibiku. Awalnya terasa berat, apalagi harus beradaptasi dengan lingkungan baru. Tapi lama-lama aku mulai terbiasa. Setiap hari aku bangun sebelum subuh. Setelah mandi dan membereskan tempat tidur, aku langsung ke dapur kecil yang kami pakai bersama. Di situ sudah ada jahe, kunyit, kencur, temulawak, dan beberapa bahan lain yang kami beli dari pasar. Aku mencuci rimpang-rimpang itu satu persatu, lalu menumbuknya di lumpang kayu. Suara lumpang dan tumbuk beradu terdengar pelan, memecah sunyi pagi. Aroma jahe dan kunyit yang direbus memenuhi ruangan. Tanganku mulai terbiasa mengira-ngira takaran gula merah dan asam jawa. Bibiku sering mengawasi sambil memberi nasihat.
kalau terlalu encer. Pembeli bisa kecewa kalau terlalu kental. Rasanya tidak enak. Semua harus pas. Setelah jamu matang dan dimasukkan ke dalam botol-botol kaca, aku menyusunnya di kotak kayu yang terpasang di belakang sepeda pedal. Dulu pedagang jamu keliling identik dengan gendongan kain di punggung. Tapi sekarang kami sudah lebih praktis. Meski begitu, tetap saja harus kuat mengayuh sepeda dari gang ke gang. Saat pertama kali keliling, aku merasa malu. Takut ditolak, takut tidak ada yang membeli. Tapi ternyata banyak yang tertarik. Ibu-ibu membeli jamu kunyit asam. Bapak-bapak biasanya membeli beras kencur atau jahe hangat. Ada juga yang sekadar mengobrol sebentar sebelum berangkat kerja. Penghasilannya jauh lebih baik dibandingkan saat aku menjadi buruh tani. Tidak setiap hari sama, tapi setidaknya ada hasil yang bisa kupegang sendiri. Kalau rajin dan cuaca mendukung, dalam sehari aku bisa membawa pulang uang yang cukup untuk kebutuhan seminggu. Aku juga sadar, selain rasa jamu yang enak, ada hal lain yang membuat orang berhenti saat aku lewat. Tidak jarang, pada saat aku mengayuh sepeda pelan-pelan sambil berseru, "Jamu, jamu hangat." Beberapa orang menoleh, bukan hanya karena suara atau daganganku. Tatapan mereka sering berhenti lebih lama. Beberapa ibu pernah berkata sambil tersenyum, "Kamu itu kalau jualan seperti bukan pedagang jamu. Wajahmu masih segar sekali." Ada juga bapak-bapak yang bercanda, "Pantas jamunya laris." Yang jual cantik dan kelihatan sehat. Awalnya aku hanya tersenyum malu, menunduk sedikit sambil menuangkan jamu ke dalam gelas. Pipi terasa hangat setiap kali mendapat pujian seperti itu. Aku tidak pernah merasa diriku istimewa. Sejak menjadi janda, yang kupikirkan hanya bagaimana caranya bertahan hidup. Soal penampilan, dulu rasanya penampilan tidak penting bagiku. Namun semakin lama, aku mulai mengerti bahwa dalam berdagang, orang tidak hanya membeli barang, mereka juga membeli rasa nyaman. Jika yang menjual terlihat bersih, segar, dan ramah, pembeli akan lebih percaya. Sejak itu, aku mulai lebih memperhatikan diriku. Setiap pagi, sebelum berangkat, aku memilih pakaian sederhana yang paling rapi. Tidak mahal, hanya kain biasa, yang penting bersih dan wangi. Aku mencucinya sendiri setiap sore dan menjemurnya dengan hati-hati agar tidak kusut. Rambutku yang dulu sering hanya kugelung asal-asalan, kini kusisir lebih rapi, lalu kuikat ke belakang. Kadang aku memakai topi untuk mengurangi rasa panas matahari. Kadang aku menambahkan sedikit bedak tipis agar wajah tidak terlalu berminyak karena panas. Bibiku pernah memperhatikanku, berdiri di depan cermin kecil yang tergantung di dinding dapur. Ia tersenyum dan berkata, "Begitu memang seharusnya. Jualan itu bukan cuma soal barangnya. Orang juga melihat siapa yang menjual. Kalau kamu bersih dan enak dipandang, orang tidak ragu membeli." Kata-kata itu kuingat baik-baik. Hari-hariku kini terasa lebih berwarna dibandingkan dulu saat masih menjadi buruh tani. Dulu aku bekerja menunggu panggilan. Kalau tidak ada yang membutuhkan tenaga, aku hanya di rumah, menghitung sisa uang dan merasa cemas. Sekarang, aku punya jadwal sendiri. Aku tahu jam berapa harus mulai berkeliling, gang mana yang lebih dulu kulewati, dan rumah siapa saja yang biasanya menjadi pelanggan tetap. Ada seorang ibu yang selalu membeli kunyit asam setiap 2 hari sekali. Katanya, untuk menjaga badan tetap segar. Ada juga seorang kakek yang rutin membeli jahe hangat untuk mengurangi pegal di lututnya. Setiap bertemu mereka, aku tidak hanya berjualan, tapi juga berbincang sebentar. Dari situlah, aku merasa seperti punya keluarga baru di tempat perantauan ini. Penghasilanku memang tidak membuatku kaya, tapi cukup untuk hidup lebih tenang. Aku bisa menyisihkan sedikit uang di kaleng kecil yang kusimpan di bawah tempat tidur. Setiap kali memasukkan uang ke dalamnya, ada rasa bangga yang sulit dijelaskan. Itu hasil keringatku sendiri. Meski lelah mengayuh sepeda
di bawah terik matahari. Terkadang, bajuku basah oleh keringat dan kulit terasa perih karena panas. Hatiku justru terasa lebih ringan. Aku tidak lagi merasa hanya sebagai janda yang ditinggalkan. Aku merasa menjadi perempuan yang bekerja, yang punya tujuan, yang punya harapan. Untuk pertama kalinya, sejak suamiku pergi, aku merasakan sesuatu yang lama hilang. Rasa percaya diri. Hidupku memang tidak mudah, tapi perlahan aku menemukan arah baru. Setiap kayuhan sepeda seperti membawa aku semakin jauh dari kesedihan masa lalu dan semakin dekat pada masa depan yang sedang kubangun sendiri. Sejak beberapa bulan terakhir berjualan di desa itu, aku mulai hafal rumah-rumah yang sering membeli jamuku. Tapi ada satu rumah yang selalu membuat kayuhan sepedaku terasa lebih pelan. Sudah beberapa kali aku memperhatikannya sebelum benar-benar mengakui bahwa aku menunggunya setiap pagi. Sebagai wanita yang sudah lama menjanda, tubuh dan penampilannya membuatku tertarik padanya. Setiap memasuki gang rumahnya, kayuhan sepedaku selalu melambat. Bukan karena jalannya rusak atau menanjak, tapi karena aku ingin waktu terasa lebih panjang. Sebelum benar-benar sampai di depan rumahnya, pintu itu hampir selalu terbuka tepat saat aku datang. Jamu, seruku, lebih pelan, lebih lembut. Ia keluar seperti sudah hafal irama langkah sepedaku. Kaos tipis yang dipakainya menempel di tubuhnya, memperlihatkan bahu dan lengannya yang kuat. Wajahnya lumayan ganteng, kulitnya lumayan putih untuk ukuran orang pedesaan. Tatapannya tidak pernah canggung. Ia menatapku seperti seorang lelaki yang tahu apa yang aku mau. Istriku sudah ke pasar, masih nanti siang dia datang, ucapnya dengan senyum tipis. Kalimat yang diucapkan terasa seperti sinyal di antara kami. Aku tersenyum kecil. Pagi-pagi sekali ya, perginya, balasku sambil tersenyum. Ia mendekat ketika aku menurunkan standar sepeda. Jarak kami begitu dekat hingga aku bisa merasakan hangat tubuhnya. Aku tetap membuka botol-botol jamu dengan tenang. Walau dalam dadaku ada debar yang tidak biasa. Hari ini saya mau yang beda, ucapnya pelan. Yang seperti apa? Tanyaku. Pura-pura tidak mengerti, yang bikin rudalku bisa cepat berdiri dan tahan lama. Balasnya dengan menggoda dan tersenyum kecil. Nada itu suaranya bukan sekadar bercanda. Tatapannya turun sebentar, lalu kembali menatap mataku. Aku mengerti maksudnya, dan untuk pertama kalinya aku tidak berpura-pura tidak paham. Ada, jawabku pelan. Tapi harus diminum dengan niat. Ia tersenyum tipis. Tanpa kamu tanyakan, aku memang sudah niat. Lalu aku meracik jamu itu lebih lama dari biasanya. Bukan karena sulit, tapi karena aku sadar ia menikmati setiap detik saat aku berdiri di depannya. Saat aku menyerahkan gelas, jemarinya menyentuh tanganku dan tidak segera melepaskannya. Sentuhan itu bukan lagi kebetulan. Ia minum perlahan, tanpa tergesa. Setelah habis, ia berdiri lebih dekat. Kali ini aku tidak mundur. Kami berdiri hampir tanpa jarak. Napasnya terasa di wajahku. Kamu tahu kenapa saya selalu menunggu? Tanyanya. Aku menatapnya. Karena jamuku enak, ia menggeleng pelan. Karena yang membawanya. Kata-katanya membuat suasana berubah. Tidak lagi sekadar jual beli. Ada sesuatu yang lebih dewasa, lebih sadar, dan lebih berani. Tangannya menyentuh pinggangku dengan perlahan. Tidak kasar, tidak memaksa. Seperti memberi pilihan. Aku bisa saja mundur, aku bisa saja menepis, tapi aku tidak melakukannya. Sebagai perempuan dewasa yang sudah lama hidup sendiri, aku tahu persis arti sentuhan itu. Aku juga tahu aku tidak sedang dipaksa. Ada keinginan yang sama-sama tumbuh, sama-sama disadari. Kamu tidak takut, bisikku. Takut apa? Jawabnya pelan. Kalau ada yang tahu. Ia tersenyum tipis. Yang penting, kamu tahu saya menunggumu. Kalimat itu terasa sederhana, tapi dalam. Bukan hanya soal tubuh atau godaan sesaat. Ada rasa ingin memiliki momen, walau hanya sebentar.
Dua orang dewasa yang sama-sama mengerti risiko, tapi tetap memilih mendekat. Aku tidak menolaknya. Sebenarnya, aku takut ketahuan, tapi hasratku yang meronta dan tak bisa kutolak. Lalu dia memegang tanganku, aku pun mengikutinya. Dia mengajakku ke kandang kambing yang pagar pembatasnya agak tinggi, sehingga keberadaan kami berdua tertutupi. Tangannya naik menyentuh pipiku, pelan. Jantungku berdetak keras, tapi bukan karena takut, lebih karena kesadaran bahwa aku masih diinginkan, masih dipandang sebagai perempuan, bukan sekadar pedagang jamu atau janda yang hidup sendiri. Aku mendekat sedikit, cukup untuk membuat jarak itu benar-benar hilang. Tidak ada kata-kata lagi, hanya tatapan yang saling memahami. Dia meraba tubuhku, menyingkap rokku, lalu dia menarik resleting tanpa membuka celananya. Secara refleks, aku yang sudah kehausan langsung memegangnya. Kuremas-remas itunya. Lalu dia membalikkan badanku dan mendorong pundakku agar lebih condong ke depan. Aku memegang batang kayu panjang di kandang kambing itu agar aku bisa menahan dan tidak jatuh. Dengan posisi separuh menunduk dan kakiku yang setengah melebar, dia memasukkan sesuatu pada dompetku yang sudah lama tak terjamah. Dengan gerakannya yang maju mundur berkali-kali, aku begitu menikmatinya. Walaupun sesekali aku menahan tanganku yang lumayan sakit karena dorongannya yang terlalu kuat. Sesekali aku mendongak ke atas. Kulihat kambingnya melongo, melihat ke arah kita yang sedang asik main dorong-dorongan. Setelah semuanya selesai, dia cepat-cepat menarik sesuatu dari dompetku itu. Dan seketika juga kambingnya berteriak. Mungkin kambingnya kaget karena gerakan dia yang begitu cepat menarik sesuatu dari dompetku tadi. Kami berdua pun juga kaget mendengar suara kambing berbunyi di atasku itu. Dadaku berdegup kencang. Lalu kami saling menatap dan sama-sama tersenyum sambil menahan suara. Aku pun mengembalikan posisi rokku yang tersingkap tadi. Lalu kita sama-sama berjalan ke sepedaku yang masih terparkir di halamannya. Dari dalam rumah tidak terdengar suara apapun. Pagi itu terasa seperti milik kami saja. Setelah sampai di sepedaku, ia tersenyum. Kali ini bukan senyum menggoda, tapi senyum puas seorang lelaki dewasa yang merasa diperhatikan. Suasana kembali tenang. Aku merapikan pakaianku pelan-pelan. Rambut yang tadi sedikit berantakan, kusisir dengan jari. Nafasku sudah kembali teratur, tapi pipiku masih terasa hangat. Ia berdiri tak jauh dariku, tersenyum kecil, seperti lelaki yang baru saja memenangkan sesuatu. "Nanti lewat lagi ya," katanya santai. Seolah yang barusan terjadi hanya obrolan biasa. Aku mengangkat alis tipis. Kalau masih ada yang mau beli jamu. Ia tertawa pelan dan mengambil uang dari saku celananya. Uang itu dilipat rapi, lalu diselipkan ke tanganku bersama bayaran jamu tadi. Lebih banyak dari harga biasanya untuk jamu tambahannya. Katanya singkat. Aku tidak menolak. Uang tetap uang. Hidup tidak pernah cukup hanya dengan rasa senang saja. Sejenak aku menoleh ke kandang kambing itu. Aku tersenyum. Kambing di kandang kembali berbunyi pelan, seolah ikut menutup percakapan pagi itu. Aku segera menaiki sepeda. Saat hendak mengayuh, salah satu kambing menatapku lama sambil mengunyah rumput. "Sudah, jangan banyak cerita," gumamku pelan sambil tersenyum sendiri. Aku mulai mengayuh keluar dari jalan itu. Angin pagi menyentuh wajahku yang masih hangat. Perasaanku campur aduk. Ada rasa puas, ada rasa deg-degan, tapi juga ada perasaan seperti baru saja melakukan sesuatu yang berani. Di jalan utama desa, aku kembali berseru seperti biasa. Jamu, jamu, hangat. Suaraku terdengar normal. Tidak ada yang tahu apa yang baru saja terjadi di balik kandang kambing tadi. Orang-orang tetap keluar membeli jamu. Ibu-ibu tetap menawar harga seperti biasa. Seorang ibu pelanggan
Setiaku bertanya, "Kok hari ini kelihatannya kamu cerah sekali?" Aku tersenyum lebar. "Cuacanya bagus, Bu." Ia mengangguk, tidak curiga sedikit pun. Saat siang menjelang dan daganganku hampir habis, aku berhenti sebentar di bawah pohon rindang untuk menghitung hasil penjualan. Uang yang tadi ia beri masih terasa hangat di tanganku. Aku tertawa kecil sendirian. Hidup kadang aneh. Pagi tadi, aku hanya berniat menjual jamu, tapi pulang membawa lebih dari sekadar uang. Sore harinya, ketika aku kembali ke rumah bibiku, ia bertanya seperti biasa, "Bagaimana jualannya hari ini?" "Lumayan, Bi. Hampir semuanya habis, Bi," jawabku sambil menyerahkan sebagian uang untuk belanja bahan besok. Bibiku tersenyum puas. Kalau rajin begitu, uang memang ikut datang. Aku hanya mengangguk. Dalam hati aku berkata, uang memang datang dari mana saja. Kadang dari pelangganku, kadang dari jalan kecil dengan kandang kambing yang terlalu berisik. Malam itu, saat berbaring di kasur tipis, aku menatap langit-langit. Senyum kecil masih tersisa di bibirku. Besok pagi aku akan kembali melewati jalan itu. Entah untuk menjual jamu atau menagih janji yang belum selesai.